Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nama saya Dinda Fikar Salsabila. Nama saya Alicia Jendro Magid. Nama saya Zulana Patricia. Nama saya Nafidza Agatha Kurniawan. Nama saya Ismita Siana Suara. Nama saya Fiara Mafira Latif. Nama saya Zahira Syeda Prani. Jadi di sini kami akan presentasikan tentang seni rupa, yaitu lukisan. Lukisan adalah karya seni dua dimensi yang dibuat dengan memulaskan cat pada permukaan datar. Lukisan merupakan bentuk ekspresi seniman untuk menyampaikan ide, perasaan, atau pengalaman. Lanjut ke pengertian, yaitu karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan memulaskan cat pada permukaan datar seperti kertas, kanvas, kayu, atau dinding. Lukisan merupakan ekspresi imajinasi seniman yang dituangkan dalam bentuk garis, warna, tekstur, gelap terang, bidang, dan bentuk. Selanjutnya ada tujuan, yaitu selain untuk tujuan keagamaan, seni lukis memiliki beberapa tujuan yang berbeda-beda. Tujuan seni lukis adalah tujuan ekspresi, kritik sosial, komersil, religius, simbolis, estetis, dan terapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi lukisan. Saya jelaskan ada 4. Yang pertama, ada ekspresi. Lukisan menjadi sarana bagi seniman untuk menyampaikan pesan, ide, atau pengalaman pribadinya. Yang kedua, pada visual. Lukisan berfungsi sebagai bentuk komunikasi yang dapat diinterpretasikan oleh penonton. Yang ketiga, dalam nilai estetika, fungsi lukisan dalam estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia atau keindahan. Lukisan estetis juga dapat digunakan sebagai hiasan, pajangan, dan dekorasi. Yang keempat, rekam sejarah. Lukisan sering digunakan sebagai alat merekam sejarah, budaya, dan masyarakat pada suatu waktu tertentu. Beberapa lukisan menjadi saksi bisu peristiwa sejarah atau merefleksikan nilai-nilai budaya dan norma-norma masyarakat. Fungsi lukisan sebagai pembelajaran. Lukisan dapat digunakan sebagai alat pembelajaran, misalkan untuk membangkitkan kreativitas anak-anak. Lalu untuk fungsinya untuk terapi, lukisan dapat memiliki dampak positif secara emosional dan psikologi bagi seniman ataupun penontonnya. Untuk ekonomi, lukisan dapat memiliki nilai ekonomis, misalkan dijual kepada orang lain sebagai hiasan. Dan terakhir, untuk fungsinya untuk agama, lukisan dapat digunakan untuk menuangkan rasa cinta kepada Tuhan, menggambarkan kebesaran Tuhan, atau untuk sembahyang. Ciri-ciri lukisan. Yang pertama, bersifat turun-temurun. Yang kedua, terikat aturan. Yang ketiga, digunakan untuk ritual adat atau hiasan. Yang keempat, menggunakan bahan alami. Dan yang terakhir, dikerjakan secara manual. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dari lukisan. Yang pertama, lukisan itu harus memiliki proporsi yang baik, yaitu merangkai unsur-unsur seperti warna, bidang, ruang, dan gelap terang. Selanjutnya, lukisan itu harus memiliki proporsi yang baik, di mana arti dari proporsi dari seni lukis yaitu perbandingan yang seimbang antara unsur-unsur dalam lukisan. Selanjutnya, memiliki keseimbangan yang baik, dan ini tuh hampir mirip sama poin yang kedua tadi ya teman-teman. Selanjutnya, memiliki irama yang baik. Nah, irama atau melodi dalam visual adalah pengulangan unsur-unsur dalam lukisan secara teratur sehingga menciptakan kesan gerak atau dinamika. Irama dapat dicapai melalui pengulangan garis, bentuk, atau warna. Selanjutnya, syarat dari lukisan yaitu memiliki keunikan. Keunikan di sini artinya adalah ciri khas yang membedakan sebuah lukisan dari karya seni lainnya. Nah, keunikan di sini juga dapat dilihat dari gaya lukisannya, teknik melukisnya, atau tema yang diangkat. Keunikan yang kuat membuat lukisan tersebut mudah dikenali dan diingat. Nah, jadi kalian semisal mau bikin karya seni lukis, usahain memiliki keunikan sendiri ya guys. Jangan copy paste dari lukisan orang lain. Syarat lukisan selanjutnya yaitu memiliki daya cipta yang baik. Daya cipta di sini adalah kemampuan seorang seniman untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif
dalam lukisannya, yang membuat lukisan itu terkesan unik dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Selanjutnya yaitu memiliki kerapihan dan kebersihan yang baik. Kerapihan dan kebersihan juga meningkatkan kualitas dari lukisan tersebut. Selanjutnya, syarat dari lukisannya itu memiliki daya tarik visual yang kuat. Daya tarik visual artinya kemampuan sebuah lukisan untuk menarik perhatian audiens sejak pandangan pertama nih guys. Nah, daya tarik visual ini bisa kita capai dengan cara menggunakan warna-warna yang cerah. Setelah itu komposisinya unik atau temanya yang menarik nih teman-teman. Nah, itu dia penjelasan dari daya tarik visual. Selanjutnya, syarat dari lukisan yaitu memiliki gaya yang konsisten. Nah, apa sih gaya konsisten itu? Jadi, gaya konsisten dalam seni lukis yaitu ciri khas seorang seniman yang telah menemukan identitasnya dalam berkarya. Gaya konsisten menunjukkan bahwa seniman tersebut memiliki visi yang jelas dan mampu menerjemahkannya ke dalam karya-karyanya. Jenis lukisan berdasarkan alirannya. Yang pertama itu ada aliran realisme. Aliran yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau pemandangan alam sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua ada aliran naturalisme. Serupa dengan realisme tetapi lebih menekan pada pengamatan yang lebih mendalam terhadap alam dan kehidupan dengan meniru objek-objek alami secara lebih presisi. Yang ketiga itu ada aliran kubisme, menggambarkan objek dari berbagai sudut pandang dalam satu gambar, mengubah cara tradisional menggambarkan ruang dan bentuk. Yang keempat ada aliran surrealisme, menciptakan dunia fantasi yang penuh dengan imajinasi dan simbolisme, seringkali menunjukkan pandangan aneh atau tidak logis yang bertujuan mengunggah alam bawah sadar atau mimpi. Yang kelima ada aliran abstrak, aliran yang menekan pada bentuk dan warna yang tidak menggambarkan objek nyata. Fokusnya adalah mengekspresikan artistik melalui komposisi visual tanpa merujuk pada dunia nyata. Yang keenam itu ada aliran ekspresionisme, mengutamakan ekspresi, emosi, dan perasaan seniman, biasanya dengan warna-warna yang mencolok dan bentuk yang terdistorsi untuk menyampaikan intensitas batin atau reaksi terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada aliran dadaisme, yaitu mengambil pendekatan anti kesenian. Dadaisme bertujuan untuk menghancurkan konversi seni tradisional dengan cara yang absurd dan tidak logis, seringkali menggunakan ironi, humor, dan kejutan. Ini saya akan menjelaskan tentang lukisan berdasarkan teknik. Yang pertama, ada teknik plakat, yaitu teknik yang menggunakan cat tebal atau cat yang kental untuk menciptakan efek tekstur. Lalu yang kedua, ada teknik akuarel, yaitu teknik yang menggunakan cat air yang dioleskan secara tipis-tipis. Lalu yang ketiga ada teknik spray, yaitu teknik yang menggunakan cat lalu disemprotkan ke kanvas. Lalu yang terakhir ada teknik basah, yaitu teknik yang menggunakan cat minyak yang diencerkan dengan bahan tertentu. Yang terakhir ada lukisan berdasarkan bahan. Lukisan kaca itu adalah lukisan yang dibuat pada permukaan kaca menggunakan cat transparan atau transluen. Yang kedua ada lukisan mozaik, yaitu menggabungkan potongan-potongan kecil bahan seperti keramik, batu, atau kaca. Yang ketiga ada lukisan tempera, yaitu lukisan yang menggabungkan pigmen tumbuk dengan kuning telur atau bahan pengikat lainnya. Lalu selanjutnya ada lukisan alfresco, yaitu lukisan pada dinding yang basah atau lembab. Selanjutnya yang terakhir itu ada lukisan al secco, yaitu lukisan yang dibuat pada permukaan yang sudah kering.
Gimana nih, udah pada paham belum? Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.